Biomimikri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti kehidupan dan mimesis yang berarti meniru. Sederhananya, biomimikri dapat disebut sebagai meniru kehidupan, di mana dalam biomimikri dipelajari peniruan dari bentuk atau desain dari organisme, serta bagaimana organisme kehidupan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Terdapat 3 level penerapan biomimikri, yaitu level organisme atau peniruan bentuk organisme, perilaku, dan ekosistem. Level organisme pada biomimikri sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana para arsitek merancang bangunan yang diilhami dari organisme kehidupan yang ada di alam, baik hewan maupun tumbuhan. Tidak hanya pada bangunan, level organisme pada biomimikri juga dapat diterapkan pada beberapa barang yang ada sekarang. Sejarah biomimikri. Istilah biomimikri dipopulerkan oleh Janine Benyus pada tahun 1997 lewat bukunya yaitu Biomimicry Innovation Inspired by Nature. Fokusnya adalah menemukan solusi berkelanjutan untuk tantangan manusia dengan melihat alam sebagai model, ukuran, dan mentor. Biomimikri di Eropa disebut dengan bionik, yaitu teknik desain yang terinspirasi oleh alam. Alam menghasilkan suatu bentuk alami dinamis dan bervariasi dengan semua kebebasan bentuk serta memiliki aturan masing-masing yang saling beradaptasi satu sama lain. Dua faktor utama yang mendeskripsikan biomimikri adalah 1. Biomimikri mempelajari model-model alam dan mengimitasi atau mengambil inspirasi dari alam untuk desain-desainnya dengan tujuan menemukan solusi permasalahan manusia. 2. Biomimikri menggunakan standar ekologi untuk menilai kebenaran dari inovasi yang dikembangkan manusia. Manusia telah mendapat ide-ide dari alam selama hidup. Salah satunya adalah pakaian dalam olahraga wingsuit flying. Wingsuit flying adalah salah satu olahraga ekstrim di mana peserta dapat terbang bebas dari ketinggian dengan menggunakan baju terbang atau wingsuit. Wingsuit dikatakan salah satu inovasi dari pendekatan biomimikri karena pakaian olahraga ekstrim ini terinspirasi dari salah satu organisme kehidupan atau hewan, yaitu sugar glider. Sugar glider merupakan salah satu hewan dari genus Petaurus dan berasal dari daerah Papua dan Australia. Jenis hewan marsupial atau memiliki kantung perut atau marsupium seperti kanguru. Ukuran tubuhnya kecil sekitar 24-40 cm dan berat 4-7 ons. Hewan ini memiliki keunikan yaitu dapat lompat dari ketinggian dan terbang bebas di udara. Hal itu disebabkan karena membran kulit yang ada di sekitar siku hingga kaki akan melebar membentuk seperti sayap, sehingga tidak akan jatuh pada saat terbang bebas di udara. Sugar glider merupakan mamalia kecil spesies omnivora kelas marsupial yang nokturnal. Dan untuk level perilaku atau behavior, pada penerapan biomimikri untuk wingsuit inspirasi dari sugar glider adalah pada saat akan melompat dari ketinggian, sugar glider akan membuat posisi kepala di bawah saat akan terbang. 4 anggota badan akan dibentangkan dan tampak seperti persegi. Dan hal ini sama dengan cara kerja dalam olahraga wingsuit flying. Wingsuit flying modern dikembangkan pada akhir 1990-an. Olahraga ini membutuhkan pakaian khusus disebut dengan wingsuit, merupakan pengembangan dari olahraga terjun payung. Kedua olahraga ini berbeda, meskipun cara melakukannya sama, yaitu dengan melompat dari sebuah tebing atau pesawat, kemudian terbang bebas di udara. Namun yang membedakan terjun payung dan wingsuit flying, yaitu waktu pendaratannya, di mana wingsuit flying memiliki waktu pendaratan lebih singkat dibanding olahraga terjun payung, yang artinya meningkatkan risiko gagalnya membuka parasut sebelum pendaratan. Perbedaan lainnya yaitu kecepatan antara terjun payung dan wingsuit flying saat terjun bebas tanpa membentangkan parasut, yaitu jika terjun payung kecepatannya adalah 180-225 km per jam, maka untuk wingsuit flying hanya memiliki kecepatan 150 km per jam saja. Dengan kecepatan yang lebih lambat, olahraga ini membuat para peserta bisa lebih memanjakan diri di udara karena kecepatannya dapat dikontrol dengan memainkan sayap atau kulit yang memanjang pada baju terbang wingsuit yang dipakai saat melakukan olahraga ini. Wingsuit merupakan baju terbang yang didesain seperti sebuah sugar glider karena kostum ini mirip seperti sugar glider sedang terbang, di mana pada bagian tangan terdapat kulit yang dapat memanjang. Kedua kulit tersebut berfungsi sebagai pengendali terbang.
Bila kulit tersebut dibuka semakin lebar, maka kecepatan terbang akan melambat. Sebaliknya, bila kulit tersebut disempitkan, akan membuat kecepatan terbang atau meluncur jatuh ke bawah akan semakin cepat, sehingga tubuh akan terangkat lalu terbang melayang di udara. Baju wingsuit sendiri sering disebut flying squirrel suit. Selain digunakan dalam olahraga wingsuit, flying baju terbang atau wingsuit juga memiliki beberapa fungsi, yakni 1. Menunjukkan sebuah atraksi terjun bebas yang indah. 2. Dapat dijadikan alat militer untuk menyelundup masuk ke teritorial musuh. 3. Dapat menempuh jarak yang jauh sebelum mendekati titik minimal peluncuran parasut. 4. Dapat menjadi salah satu olahraga yang menantang. Biomimikri terhadap sugar glider dapat dilakukan pada level organisme dan level perilaku atau behavior. Gerakan sugar glider pada saat akan melompat dari pohon dapat diimplementasikan sebagai inspirasi saat melakukan olahraga wingsuit flying, serta baju terbang atau wingsuit yang dipakai terinspirasi dari bentuk tubuh sugar glider yang memiliki membran kulit di siku hingga ke kaki yang dapat memanjang. Hal ini menunjukkan bahwa alam dan organisme yang ada di dalamnya adalah model ideal yang dapat dipakai untuk mendesain sesuatu dalam mencari solusi dari permasalahan manusia yang ingin terbang bebas layaknya burung di langit.